KKWB bagi di tempat kebidanan tingkat 2A akan melakukan tindakan atau praktik asuhan persalinan normal. Langkah yang pertama yaitu melihat tanda dan gejala pada kala dua ibu. Lihat, apakah ibu sudah merasakan adanya dorongan kuat untuk mengejar. Lalu lihat apakah ada tekanan kuat pada perineum atau rektum pada ibu. Dan juga lihat apakah perineum ibu sudah membengkak atau menonjol. Dan lihat yang terakhir apakah vulva sudah melakukan sudah terdapat pembukaan atau belum. Selanjutnya yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Yang pertama terdapat pertuset. Terdapat yang pertama duk steril, 2 klem, 1 gunting epis, dan 1 gunting tali pusat dan setengah poher. Lalu ada kateterisasi jika diperlukan dan 5 buah kasa. Nanti kita tutup kembali pertuset. Lalu ada nirbecken atau bengkok, ada 1 buah kom air DTT dan 1 buah kom untuk kapas DTT. Selanjutnya yaitu ada 3 buah sarung tangan atau handscoon yang steril dan linek, 1 buah squid untuk oksitosin dan 1 buah squid untuk vitamin K, dan ada juga salep mata dan ampul. Selanjutnya yaitu persiapan pakaian ibu dan bayi. Yang pertama yaitu ada perlap, underpad, handuk, loyer atau kain bayi, topi dan selimut bayi, lalu waslap untuk membersihkan ibu, dan juga handuk, pakaian ibu, pakaian dalam dan juga daster ibu, dan yang terakhir itu pakaian bayi. Selanjutnya kita balik untuk mempermudah kerjaan kita. Selanjutnya terdapat wadah untuk plasenta, air DTT, air klorin, dan air bersih. Selanjutnya yaitu terdapat 2 tempat sampah, yaitu tempat sampah medis dan non medis. Dan terdapat APD. Yang pertama ada topi, kacamata, celemek, masker, dan sepatu boot. Terdapat juga alat untuk pencucian tangan. Dan terdapat keranjang kotor pakaian. Dan juga jika diperlukan alat resusitasi dan lampu sorot untuk menjaga-jaga ketika bayi kehilangan panas atau hipotermi. Itulah persiapan alat dan bahan pada asuhan persalinan normal. Langkah selanjutnya yaitu memakai celemek. Setelah kita memakai celemek, kita lakukan cuci tangan di air yang mengalir. Lalu pencet sabun, busaki, lalu cuci tangan 6 langkah. Lalu bilas kembali. Setelah itu keringkan pakai tisu. Lalu buang ke tempat medis. Setelah itu ambil pakaian bayi ibu untuk lebih didekatkan agar mempermudah pekerjaan kita. Setelah itu pasang perlap pada bokong ibu. Permisi ya ibu, saat memasang perlap pada bokong ibu. Bu, boleh tolong diangkat bokongnya? Boleh, baik, saya bantu. Permisi ibu. Selanjutnya underpad juga kita taruh di belakang bokong ibu. Permisi ibu. Lalu dekatkan nirbecken di dekat ibu, buka pertuset, lalu patahkan ampul. Setelah itu kita pakai sarung tangan steril, tapi sebelah saja ya.
ambil spuit. Setelah itu masukkan spuit dalam ampul, lalu angkat, lalu buang ampul di dalam beken atau bengkok. Setelah itu masukkan spuit ke dalam partuset agar tetap terjaga kesterilisasiannya. Setelah itu memasang handscoon yang sebelahnya. Lalu yang berisi kapas DDT, lalu ambil kapas DDT sebanyak 3 buah. Lalu bersihkan vulva ibu secara bersebelahan. Lalu yang terakhir yaitu perineum ibu. Nah, selanjutnya ibu akan melakukan pembersihan dalamnya ibu. Nah, sembari kita memasukkan jari tangan kita ke dalam vulva ibu, tangan kita memegang atau mempalpasi perut ibu untuk merasakan kiss atau kontraksi. Masukkan tangan kita ke dalam perineum ibu secara perlahan. Lalu rasakan apakah pembukaan sudah lengkap dan apakah porsinya sudah tipis atau masih teraba atau belum. Nah, Bu, di sini ketubannya masih belum pecah. Setelah pecahkannya Ibu karena ketuban Ibu sudah karena pembukaan Ibu sudah lengkap. Ditahan ya Ibu. Lalu ambil setengah poher dan lalu masukkan ke sela-sela jari antara jari telunjuk dan jari tengah. Lalu pegang pada telunjuk jari kita. Nah, rasakan apabila selama kontraksi terjadi, jangan memecahkan ketuban. Ketika kontraksi mulai meredam, baru kita memecahkan ketuban menggunakan telunjuk kita. Nah, selanjutnya keluarkan setengah poher dan letakkan pada beken atau bengkok. Dan rasakan apakah ada pengembulan pada kepala atau tangan pada bayi. Jika tidak ada, keluarkan jari kita. Selanjutnya, buang sampah yang berada di beken atau bengkok. Lalu, setengah poher kita letakkan pada air deterjen dan letakkan kembali bengkok ke samping ibu. Setelah itu, lakukan pembersihan tangan pada larutan klorin. Setelah itu melakukan cuci tangan di air yang mengalir. Selanjutnya dengarkan DJJ bayi menggunakan linek. Lalu tangan sebelah kita mendengarkan DJJ linek dan tangan sebelah melihat waktu selama 60 detik. Nah, jika telah selesai mendengarkan DJJ bayi, letakkan kembali linek ke tempatnya, lalu tutup kembali ke partuset dan catat perkembangan DJJ janin dalam dokumentasi. Nah, di sini saya akan mengajarkan ibu mengejar. Nah, letakkan lagu ibu pada dada ibu, lalu angkat paha ibu mendekati perut ibu dan mata ibu melihat ke perut ibu. Dan ketika ibu mengejar, jangan diangkat bokongnya ibu. Jika ibu mengangkat bokongnya, maka akan terjadi robekan. Nah, sebelum saya melakukan persalinan, ibu boleh makan dulu atau minum dan boleh dipanggil keluarga atau ayahnya untuk mendampingi ibu bersalin. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan persiapan melahirkan bayi. Jika kepala bayi sudah nampak di perineum ibu membuka 5-6 cm, nah selanjutnya kita lakukan cuci tangan untuk pemeriksaan partuset.
Setelah kita melakukan pencucian tangan, periksa kembali partusan sudah lengkap isinya atau belum. Lalu dekatkan nirbecken pada bokong ibu. Cek dan periksa kelengkapan alat partuset. Lalu buka penutup handphone, kapas di dalam tong. Nah, selanjutnya jika telah selesai pembersihan partuset, selanjutnya kita ambil handuk dan letakkan di perut ibu untuk mengeringkan bayi setelah melahirkan. Nah, setelah kita meletakkan handuk, selanjutnya kita memakai APD. Karena di sini sebelumnya saya sudah memakai cilemek, selanjutnya saya akan memakai cap atau topi, lalu kacamata. Kacamata sudah saya pakai, lalu sepatu boot. Lalu selanjutnya kita akan memakai handscreen. Setelah handscreen terpasang, kita akan memimpin. Selanjutnya kita mengambil duk steril untuk menyokong kepala bayi. Nah, di sini kita lipat sepertiga bagian dan tangan kita berada dalam sepertiga bagian duk steril. Lalu letakkan tangan kita di bawah perineum ibu untuk menyokong kepala bayi, dan tangan kita berada di atas simplisis untuk menahan robekan atas. Lalu baik Bu, di sini saya akan pimpin Ibu untuk beneran. Tarik napas Ibu, dorong. Nah, lalu bayi akan melakukan fleksi dan lahirlah ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar, dahi, mata, lalu hidung. Nah, lalu setelah kepala bayi lahir, bayi akan melakukan paksi luar. Nah, selama bayi melakukan paksi luar, kita pindah tangan kita, lalu telusuri leher bayi, apakah ada lilitan di leher bayi atau tidak ada. Nah, di sini dia akan melakukan paksi luar. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan tali pusat, kita pindahkan tangan kita ke bawah dan posisikan tangan secara biparietal untuk melahirkan bahu depan bayi dengan cara menarik ke bawah untuk melahirkan bahu depan bayi, tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Selanjutnya kita lakukan sangga susur untuk melahirkan bahu, bokong, dan kaki. Selanjutnya kita lakukan penilaian sekilas atau selintas. Apakah bayi menangis kuat, gerakannya aktif atau cukup bulan. Lalu keringkan bayi tanpa mengiringkan tangan bayi. Selanjutnya ganti handuk bayi yang sudah basah dengan kain yang kering. Bayinya aktif sekali ya Ibu. Lalu kita bungkus bayi dan periksa uterus ibu, apakah ada kehamilan ganda atau tunggal. Baik Ibu, kehamilan Ibu tunggal ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan oksitosin kepada Ibu. Permisi ya Ibu. Nah, selanjutnya kita lakukan respirasi. Lalu kita taruh kembali fluid ke dalam partuset untuk menjaga kesterilisasiannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemotongan tali pusat.
pusat. Nah, pertama-tama kita ambil klem. Klem tali pusat yang akan dipotong berjarak 2-3 cm di pangkal pusat. Lalu ambil klem selanjutnya untuk mengklem. Jarak antara klem satu dan klem selanjutnya yaitu 2 cm. Lalu setelah itu ambil gunting tali pusat untuk menggunting tali pusat. Nah, melakukan pemotongan tali pusat ini kita harus melindungi perut bayi dan jangan sampai tangan kita menghalang jalan pernafasan bayi. Nah, lalu gunting tali pusat, anggap ini sudah terpotong, lalu taruh gunting tali pusat di bagian dan klem yang satunya taruh di bagian dan letakkan tali pusat yang telah digunting di dekat vulva ibu. Lalu setelah tali pusat terpotong, kita melakukan pengikatan tali pusat menggunakan benang. Setelah selesai melakukan pengikatan tali pusat menggunakan benang, kita meletakkan bayi secara tengkurap di pertengahan payudara ibu untuk melakukan kontak fisik bayi bersama ibu. Permisi ya ibu, dan ibu akan melakukan imunisasi menyusui dini untuk pertama kalinya. Nah, sementara ibu melakukan menyusui dini, kita memakaikan topi pada kepala bayi untuk menjaga kehangatan bayi. Lalu menselimuti bayi agar bayi tetap hangat. Disusui ya ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke manajemen skala 3 atau melahirkan plasenta. Nah, di sini sekarang kita lihat pemanjangan, pasti tali pusat sudah memanjang ke bawah. Lalu kita ambil dan buka klem untuk mengklem tali pusat yang berjarak 5-10 cm dekat vulva ibu. Lalu setelah kita mengklem, posisikan tangan ibu jari di pertengahan ibu jari dan jari tengah untuk menarik tali pusat dan posisikan tangan kita berada di atas fundus. Lalu gerakan tangan kita ini gerakan secara ke bawah dan ke belakang atau dinamakan dorsokranial. Lalu tarik secara perlahan tali pusat tali pusat bayi sambil menekan atau mengurut perut ibu. Lalu jika plasenta sudah terlihat di vulva ibu, segera cengkram plasenta. Cengkram seperti ini. Lalu putar secara sirkular untuk melahirkan plasenta agar tidak ada selaput yang tersisa di perineum ibu. Lalu letakkan di samping bokong ibu. Lalu setelah plasenta lahir, kita lakukan masasi pada perut ibu dengan cara seperti ini. Satu tangan menahan fundus ibu, lalu tangan yang lainnya mengusap perut ibu untuk memastikan kontraksi ibu atau uterus ibu bagus atau keras. Nah, setelah itu kita periksa plasenta ibu. Setelah itu bersihkan plasenta menggunakan kasa dengan cara mencatat seperti ini dan pastikan kotiledon plasenta berjumlah lengkap atau berjumlah 16-18 kotiledon. Lalu habis itu periksa kembali apakah selaput plasenta amnion dan chorion sudah lengkap atau belum. Lalu balik untuk mencek sentralis pada plasenta. Nah, jika sudah semua lengkap, kembalikan atau menaruh plasenta di wadah plasenta. Setelah itu kita mengecek kembali laserasi, apakah ada laserasi atau pendarahan yang berlebihan. Mengecek laserasi caranya seperti ini. Kita menggunakan kasa. Ini misalkan keadaannya sudah seperti ini. Lalu lap seperti ini, apakah ada laserasi pada perineum ibu. Jika tidak ada, maka lanjut untuk mengecek apakah ada pendarahan yang berlebihan pada ibu. Nah, jika tidak ada, selanjutnya kita melihat apakah uterus berkontraksi dengan baik atau tidak dengan cara menekan uterus ibu seperti ini, merasakan apakah uterus ibu bekerja dengan normal atau keras. Jika terjadi pelembekan, kemungkinan besar akan terjadi pendarahan pada perut ibu. Selanjutnya yaitu kita membersihkan sarung tangan kita dengan cara mencelupkan ke air larutan klorin, taruh ke larutan DPT tanpa melepaskan sarung tangan. Setelah itu kita akan memasukkan menggunakan tisu atau mengeringkan.
Selanjutnya kita kembali memeriksa apakah uterus ibu bekerja dengan baik. Dengan cara seperti tadi, kita menekan uterus ibu. Nah, baik, uterus ibu normal ya, sudah keras. Nah, setelah kita memeriksa uterus ibu, kita pastikan kandung kemih ibu kosong atau tidak. Jika penuh, jika penuh kita perlu melakukan kateterisasi. Jika tidak perlu. Nah, selanjutnya kita akan memanggil keluarga atau suami dari ibu agar untuk mengajarkan tindakan masase. Nah, mungkin bisa nanti diajarkan oleh saya untuk melakukan masase. Selanjutnya setelah kita memeriksa kantong kemih ibu, selanjutnya kita memeriksa apakah ada pendarahan yang berlebihan dari ibu. Nah, jika tidak ada pendarahan, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu memeriksa keadaan ibu. Periksa nadi ibu. Jika lebih dari 100 kali per menit, maka dikemungkinkan terjadi adanya pendarahan dalam perut ibu. Selanjutnya kita nilai bayi, apakah bayi bernafas dengan baik atau tidak. Permisi ya ibu, saya cek bayinya. Oh, bayi gerakannya aktif, nafasnya baik. Memantau pernafasan bayi, selanjutnya kita membersihkan alat yang dapat kita pakai waktu persalinan. Nah, tempatkan atau buang sampah-sampah ini di duster ini ke tempat sampah medis dan juga ke sini. Lalu peralatan yang kita pakai saat asuhan persalinan kita taruh di lautan klorin dengan cara membuka setiap alat. Campurkan dari bensin di sini. Lalu setelah itu kita bersihkan kulit dengan cara mengambil larutan di air larutan klorin, lalu bilas atau aspirasi, lalu masukkan kembali. Setelah itu kita tutup dan kita buka ke safety box dan sisanya kita buang ke sampah medis. Nah, setelah itu melakukan pembersihan di vulva ibu, pembersihan lendir, darah atau air ketuban. Yang pertama itu dilipat dulu, tolong diangkat ya bokong ibu, underpadnya ini. Setelah itu ambil waslap dan celupkan di larutan DTT. Setelah itu bersihkan area bokong atau perineum ibu. Tolong diangkat bokongnya ibu. Nah, setelah itu lepaskan waslap, lalu kita keluarkan underpad. Selanjutnya angkat bokong yang sebelahnya lagi ya ibu. Setelah itu lipat underpad seperti ini agar darahnya tidak merembes keluar. Lalu buang ke sampah medis. Setelah itu lap kembali untuk pembersihan bokong ibu. Dan jika belum terlalu bersih, kita pasangkan kembali waslap yang satunya di larutan DTT. Lalu bersihkan kembali bokong ibu jika masih terdapat darah atau lendir-lendir dan ketuban. Setelah itu lepaskan waslap di tempat pakaian kotor, lalu ambil handuk dan keringkan bagian bokong ibu. Permisi ya ibu, sudah diangkat bokongnya ya ibu. Oke, setelah itu letakkan kembali handuk di pakaian kotor. Iya. Lalu setelah itu bantu ibu untuk memakai pakaiannya. Saya bantu ya ibu untuk memakai pakaiannya. Di sini ada CD dan pembalut sudah saya siapkan. Nah, karena di sini tidak ada daster, kita angkat ini sudah jadi daster ya. Lalu pakaikan pakaian ini pada ibu. Setelah itu, ibu boleh siapin mainnya ibu. Ini si Adi. Lalu kita letakkan di samping ibu. Lalu setelah kita mengambil bayi dari ibu, kita pakaikan baju pada bayi. Setelah kita memakaikan baju pada bayi, kita melakukan desinfek atau dekontaminasi pada sekitaran tempat bersalin dengan cara memakai larutan klorin.
Selanjutnya kita angkat perlak. Permisi ya ibu. Ibu boleh tolong diangkat bokongnya ibu. Setelah itu ibu tolong angkat bokong sebelahnya ibu. Lalu letakkan di sampah medis. Setelah kita memakai baju bayi, kita melakukan pelepasan sarung tangan handscoon di larutan klorin. Setelah itu kita lakukan cuci tangan di air yang mengalir. Lalu setelah itu kita akan pemberian vitamin K pada bayi dan salut mata. Permisi ya ibu, saya suntik bayinya untuk pemberian. Selanjutnya kita memakai sarung tangan steril untuk menyuntikkan vitamin K pada bayi. Selanjutnya kita melakukan pemberian vitamin K pada bayi. Permisi ibu, pada saat ini bayinya untuk melakukan pemberian vitamin K dan salut mata pada bayi ibu. Baik ibu, lalu kita ambil spuit dan melakukan pemberian vitamin K pada bagian paha belakang kanan pada bayi. Setelah itu letakkan kembali, lalu pemberian salut mata pada bayi. Setelah kita melakukan memberikan salut mata pada bayi, kita lakukan desinfeksi pada kulit yang diberikan vitamin K tadi. Buat seperti ini, lalu diberikan kembali, lalu ambil airnya. Setelah itu letakkan di safety box untuk jalurnya, lalu sampahnya kita buang ke sampah medis. Setelah semua alat-alat sudah masuk di dalam klorin, beri instrumen untuk didekontaminasi di larutan klorin juga. Itu lakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Nilai apakah denyut jantungnya baik, pernafasannya, dan juga suhunya yang terutama, apakah bayi kehilangan panas atau tidak. Nah, untuk 1 jam berikutnya, setelah 1 jam kita pemberian vitamin K pada bayi, lakukan suntikan ulang untuk pemberian vitamin hepatitis B atau HB0. Nah, selanjutnya yaitu kita melepaskan sarung tangan di larutan DPT atau larutan klorin. Nah, sebelum kita melakukan cuci tangan, kita buka kembali APD kita mulai dari kepala ke topi, kacamata. Karena kan ini masih suasana COVID, jadi maskernya tidak perlu kita lepas. Lalu celemek. Nah, setelah kita melepaskan APD, lanjutkan untuk pencucian tangan di air mengalir. Lalu keringkan, buang. Setelah kita melakukan cuci tangan, minta ibu agar memberikan ASI pada bayinya. Susukan ASI-nya ibu pada bayinya. Nah, ini bayinya ibu sudah harum, sudah cantik, ibu. Nah,
Nah, Ibu, jika Ibu merasakan adanya kontraksi atau keluar cairan dari vagina Ibu, segera beritahukan ke saya ya, atau suruh suami Ibu untuk datang ke ruangan saya untuk memeriksa keadaan fisik Ibu. Selanjutnya, lengkapi pendokumentasian di partograf, lalu cek Ibu setiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam berikutnya. Terima kasih.